Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Tutorial TV Channel dalam belajar daring bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang buku fiksi dan buku non-fiksi, khususnya bagi kalian kelas 7 ya. Sebelum kita melanjutkan ke materi, jangan lupa subscribe, like, komen, dan ketuk loncengnya ya. Selamat belajar. Kita akan belajar apa ya hari ini? Yang pertama, kita akan belajar tentang pengertian buku fiksi dan buku non-fiksi. Kedua, ciri khusus buku fiksi dan non-fiksi. Ketiga, unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Dan yang terakhir, contoh dari buku fiksi dan non-fiksi. Mari kita awali dengan belajar pengertian dari buku fiksi dan non-fiksi. Ketika kita mendengar kata fiksi, pasti kalian masih ingat kan bahwa fiksi itu berasal dari imajinasi. Nah, mari kita perhatikan. Buku fiksi adalah buku yang berisi cerita hayalan atau rekaan. Sedangkan buku non-fiksi adalah buku yang berisi cerita berdasarkan fakta atau kenyataan. Dari pengertian itu, maka kita bisa melanjutkan ke bagian yang kedua, yaitu ciri khusus. Sebenarnya apa sih yang paling membedakan antara buku fiksi dan buku non-fiksi? Mari sama-sama kita perhatikan tayangan berikut ini. Buku fiksi mempunyai ciri khusus sebagai berikut. Yang pertama, buku fiksi selalu melibatkan imajinasi. Dan yang kedua, bahasa yang digunakan memakai majas. Sedangkan buku non-fiksi selalu melibatkan data ataupun fakta. Dan bahasa yang digunakan tidak memakai majas. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan unsur-unsur buku fiksi dan buku non-fiksi. Kira-kira ada unsur apa aja ya di dalam kedua buku tersebut? Nah, di dalam buku non-fiksi terdapat unsur sebagai berikut. Yang pertama, terdapat cover. Yang kedua, rincian subbab. Yang ketiga, judul. Yang keempat, isi buku. Yang kelima, bahasa. Dan yang keenam, cara penyajian. Di sini saya akan menjelaskan bagian kedua dan bagian keenam, di mana rincian subbab adalah sub-subbab apa saja yang akan dibahas di dalam buku tersebut. Biasanya terdapat di bagian daftar isi, sedangkan cara penyajian maksudnya adalah bagaimana tentang pengemasan, kertas, kualitas buku, dan sebagainya. Begitu pula dengan yang ada di dalam buku fiksi. Di sini terdapat 6 unsur pokok. Di antaranya yang pertama adalah tema, yang kedua tokoh dan penokohan, yang ketiga latar, yang keempat alur, yang kelima amanat, dan yang keenam sudut pandang. Saya rasa yang perlu kalian pelajari lebih lanjut adalah bagian sudut pandang. Apa itu sudut pandang? Sudut pandang adalah cara pengarang menempatkan dirinya di dalam cerita. Dalam hasanah kita dipahami ada 2 sudut pandang yang umum digunakan, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Di mana sudut pandang orang pertama bisa dipahami bahwa pengarang terlibat di dalam cerita. Artinya, pengarang pun menceritakan dirinya, sedangkan sudut pandang orang ketiga berarti pengarang berada di luar cerita, sehingga pengarang menceritakan orang lain. Nah, kalian pasti bertanya-tanya, kalau ada sudut pandang orang pertama dan ketiga, apa mungkin ada sudut pandang orang kedua? Jawabannya adalah
Ada, tetapi sangat jarang digunakan. Sudut pandang orang kedua menempatkan pembaca sebagai tokoh yang diceritakan, sehingga seolah-olah ketika pembaca membaca sebuah cerita, ia seolah-olah menjadi tokoh di dalam cerita tersebut. Sekarang mari kita lihat contoh-contoh dari buku fiksi dan buku non-fiksi. Di buku fiksi kita mengenal novel, kumpulan cerita pendek, naskah drama, komik, dongeng, kumpulan puisi, pantun, syair, dan gurindam, dan buku-buku lain yang melandaskan ceritanya pada imajinasi atau hayalan. Sedangkan buku non-fiksi adalah buku-buku yang berdasarkan pada fakta. Contohnya, kamus, kitab suci, kumpulan artikel, dan laporan hasil penelitian. Sekarang apakah kalian sudah paham dan bisa membedakan buku fiksi dan buku non-fiksi? Berikan tanggapan pada kolom komentar ya. Selamat belajar di rumah. Sampai jumpa di video berikutnya.